sejarah bahwa tanah itu diberikan oleh tokoh yang disebut oleh Bang Sul tadi ke HMI, dan memang berarti diamanatkan sebenarnya itu untuk HMI. Sewaktu pembukaan Maperca tahun 1966 di Fakultas Ekonomi, Aula Fakultas Ekonomi, lalu kami mengundang salah seorang donatur lah, orang tua, namanya Pak Bastiar RK, seorang pemborong yang ketika itu karena perubahan situasi negara hanya bangkrut. Tapi dia nyuruh Turawa, kami undanglah pembukaan itu upacara Maperca, mintanya pidato ya. Di waktu pidato itu dari orang tua kata sandeknya, kata tagunnya, capek adik-adik ambil naik, minumlah beliau sambil pidato. Setelah selesai itu minum, lalu keluarlah satu kalimat, ini punya gedung sekolah tidak jadi. Oleh karena itu ini serahkan ke HMI, entah kejadian sama, jadi apa, pokoknya bisa dimanfaatkan. Jadi ketika itu memang anggota HMI lah penuh aula itu ada 300 yang anggota baru ketika itu. Jadi panjang barisan dari Semarang sampai ke Fakultas Ekonomi itulah yang sawahan itu panjang barisan itu. Sayurnya rami lah, penuh aula. Ketika itulah kami minta sebagai orang tua memberikan nasihat itu soalnya tidak ada pikiran lain-lain, tidak rajin hal yang setia lah bagi dana untuk awak. Lalu sedang pidato itu timbul mungkin aspirasi dia mencari banyaknya anak produksi ke hati awak ketika itu, sehingga timbul keinginannya membahagiakan kok kejadian lah, kok jadi asrama atau dipakai HMI lah. Itu yang terjadi dalam pidatonya. Jadi waktu pidato itu ada wali kota Bukit Tinggi Pak Kamal Esa, alumni awak yang menangah di dalam itu sebagai sambutan wakil gubernur. Nah segera setelah ditutup acara itu, langsunglah kami dibawa mobil Pak Kamal, langsunglah kami ke Wisma. Di situlah diserahkan, ada Pak Kamal menerima ketika itu, ada Bang Zul ketika itu. Nah itulah kalian pakai mau apa, setiap ada untuk menyudahan lain. Itulah pertama kali mulailah malam-malam kami mulai mau nyian walaupun dalam batuk guys lah. Nah duduk di situ, kadang abang lalu di situ seorang itu kan, supaya itu ada penghuninya. Nah setelah tahun berikutnya abang membuka semacam bimbingan tes, pesertanya ratusan loh, kadang-kadang 300 dengan biaya murah lah, untuk ada adik-adik yang baru tamat SMA. Nah pitih dari bimbingan tes itulah barang masuk beliau ke kasih. Beliau ke batu, beliau ke semen, beliau ke kayu, itulah mulailah kami ya karena banyak adik-adik ketika itu mancor lantai, membuat bangku-bangku untuk pendaftaran bimbingan tes. Nah itulah awal pembangunan Wisma itu. Nah kemudian dengan berlanjutnya mulai lawak mengurus sertifikatnya berkokok digugat di orang kata. Itulah dimintakan sertifikat, kalau tidak salah pertama itu ada nama Bang Saidal ya. Oleh karena itu memang siapa mempunyai itu, yang mempunyai 5 surat-suratnya. Beliau itu menyerahkan tanah itu tanpa ada surat-surat, tanpa surat, gemulut saja itu. Kebetulan mana ada kemenakannya, kemenakannya kebetulan Malinda, ada anggota HMI pengusaha di cabang itu. Tadinya ada laki-laki meninggalin anggota HMI juga di pertanian. Saya Sizal karena jadi itulah artinya kepemilikan itulah makanya perlu ada satu yayasan yang mesti jadi pemilik, jadi sehingga tidak ada bentrokan, ada berbagai kepentingan di situ. Dan yayasan itu sangat penting sekali untuk adokan terwakili di situ, alumni terwakili, Batko terwakili, dan cabang juga terwakili. Jadi ada undang-undang yayasan nanti pakai jadi pedoman, dengan ada itu nanti bisa ahli generasi bisa cara berangsur-angsur sesuai dengan undang-undang yayasan. Jadi itu yang perlu abang lihat. Penerimanya abang ya Pak Kamal ketika itu, tambah satu orang panitia Maperca ketika itu. Jadi diserahkan itu waktu Maperca, yang memang cukup banyak, hampir 500 orang ketika itu kami pawai dari Wisma sampai acara itu.
Nah di situ so Pak Kamal sudah baliknya. Coba acara di ekonomi balik. Sampailah Pak Kamal mendengar pidato Anggai itu sampai kami setelah penutupan itu langsung ke situ Jeranggai. Itulah diserahkan. Pertanyaannya Bang, yang punya tanah ko, mangkonyo mau menyerahkan, apakah nyo punya sejarah JMI, apakah nyo alumni lo atau Bang? Nah, beliau kan seorang pemborong ya. Yang membangun perumahan BNI di Sawahan, Bang di Sawahan kan ada perumahan Bang dari Sawahan itu ada kayak polisi gini, bengkel polisi. Nah beliau itu cukup sukses jadi pemborong. Waktu membangun rumah perumahan BNI itu bangkrut ya karena peralihan jatuhnya Soekarno tidak salah. Nah beliau bangkrut itu tidak takarajuan dinilai soalnya niatnya membuat semacam sekolah lah atau pesantren dalam hatinya. Tapi beliau tidak bisa manga-manga lah, tidak bisa, ya namanya bangkrut. Sehingga sebagai pemborongnya mungkin banyak utang-utangnya. Tidak tahu jika kejadiannya ya. Jadi karena diundang pidato di muka anak-anak ini, mencari produksi itu mengandaknya saran soal HMI. Timbul aja ketika itu spontan. Berarti beliau bukan alumni? Bukan alumni, tapi donatur tetap. Dia acara, waktu ada pelatihan pasti kayaknya dulu. Biasanya nyagi atau walaupun punya bangkrut. Malah gaya itu waktu sakit di rumah istri meninjau, HMI menyapui, Dr. Iskandar Sari menyapui itu kami masuk ke rumah sakit, kami yang merawat sampai meninggalnya, HMI yang mengantarkan sampai ke kuburan. Gitu. Awalnya enggak pernah kayak awak, kan. Ada kemenakannya Harmelinda pernah ngurus cabang, ada anak petani lupa Bang meninggal karena tabrakan itu. Oke. Tolong jalanin Bang siap ketum cabang waktu itu, Batko waktu itu dan kami waktu itu yang juga ikut di proses sejarah itu. Sebenarnya ketua HMI ketika itu cabang Padang itu Murni Jamal. Tapi Murni itu kan agak orang Suraus ketika kuliah di IAIN. Sedangkan Kesatuan Aksi mulai terbantu preman di situ ya kan. Nah beliau sebagai buya tidak masuknya, maka kami carian pengganti ketika itu agak preman loh. Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa IKIP Ramzi Namawi namanya. Coba kalau paremannya pareman, lo madu inyo itu. Ya kalau kaki kata meja Ramzi Namawi bisa lo kata meja tuh. Kalau murninya pulang kuliah di IAIN. Dengan itu kami berpikir ketika itu, maka ada pareman lo adu ya pareman. Kami carilah Bang Ramzi Namawi. Ramzi Namawi itu hilang yo pesawat nama pelita nama itu dulu Mandala yang hilang di pesisir itu. Dia pulang ketika itu tidak ketua mainnya. Nah, tapi itu yang kami cari jadi ketua HMI ketika itu cabang Padang. Sehingga kalau rape di Kesatuan Aksi tagak kaki itu kata mejanya tagak lo ini preman lo saja. Nah itulah pindah ke dari Murni Jamal, akhirnya Murni Jamal melanjutkan kuliahnya untuk sarjananya dari IAIN Padang ke Ciputat. Bergantinya dalam konferensi yang bagus. Artinya tidak ada peristiwa, cuman awak mencari lah istilah kokate nagak preman lo orangnya rape lah. Dalam jikonya sekjen Dewan Mahasiswa IKIP itu yang namuah itu namuahnya. Itulah proses rumah tuh. Pada tahun 68 Abang madukan bimbingan tes pertama lah di Indonesia ya untuk mahasiswa ya dari kampung. Nah, betul mulai dipakai, mulai diatok dia. Mendaftar 10 orang dapat saku diatok, beli katok. Dapat beli semen 2 kaluang, beli semen 2 kaluang, beli kasih dah mulai mancor lantai. Memang swadaya sebenarnya. Setelah bangunan itu tidak memenuhi syarat sebuah kantor HMI lagi, maka kami berpikir ketika itu kok perlu bangunan yang permanen. Lalu setelah dijajaki waktu itu tidak salah Gamawan gubernur gitu. Nah melalui Gamawan dapatlah PT ya hampir 1 miliar lah ketika itu. Lalu diprakarsai dulu di Jakarta, maka diapalah di Kota Said dikumpulkan alumni, ada Fasli Jalal ketika itu, ada Tarbiji Tahir ketika itu kan. Nah, itulah yang tagak kata Bupati Ramzah beberapa menteri itu yang minta pitih dapat lah totalnya akhirnya 2,8 miliar. Jadi itu membangun wisma yang 2 lantai itu. Jadi artinya apa? Wisma itu milik HMI. Semua punya saham, tapi sebagai besar itu alumni yang punya saham HMI tentu. Oleh karena itu pasan dari Abang sebagai orang menerima
supaya tetap jadi milik HMI, Ya. didirikan yayasan untuk bisa mengurusnya. Iya. Adik-adik bisa memakai saja, mau alumni, mau Barko, mau cabang, mau syariat memakai. Tapi hak milik adalah yayasan yang akan perlu kita bangun secepatnya. Oke. Makasih Bang Zul yang telah menjalin ke kita sejarah bahwa tanah itu diberikan oleh tokoh yang disebut oleh Bang Zul tadi ke HMI, dan memang berarti diamanatkan sebenarnya itu untuk HMI. Dan yang perlu dipikirkan pasan Bang Zul tadi bahwa segera itu diselesaikan yayasannya sehingga ada kepastian hukum dan itu bisa segera dimanfaatkan secara maksimal untuk HMI. Makasih. Tambahan dari Bang Zul, organisasi tidak boleh jadi pemilik ya, karena strukturnya berubah tarwih. Nah oleh karena itu ada sebuah yayasan yang permanen, harus segera diselesaikan itu. Yang terwakili semua stakeholders lah di HMI juga, artinya terwakili di dalam yayasan itu yang jadi pemilik. Nanti pemakainya silakan saja dengan baik diatur oleh yayasan nanti melalui Barko, kami dan cabang. Oke, makasih Bang Zul.